Selamat datang di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Darwin. Hari ini saya ingin berbagi mengenai studi kasus dari ERD sampai kepada database MySQL. Sebelumnya, ingat like dan subscribe YouTube channel saya untuk dapatkan notifikasi terkini seputar teknologi dan informasi-informasi yang pasti bermanfaat untuk Anda. Telah tersedia use case atau skenario sebagai berikut. Jadi ada memiliki sejumlah dokter, perawat, dan staf. Dokter yang ada terdiri dari dokter umum, jantung, dokter gigi dan mulut, THT, penyakit dalam, dan dokter anak. Melayani lawat jalan dan lawat inap. Ada sejumlah alat medis dan penggunanya itu harus tercatat. Tersedia ruang operasi. Ada apotek, di mana yang mengurus apotek itu adalah beberapa apoteker yang bekerja secara shift. Memiliki catatan kebersihan setiap kamar yang dibersihkan oleh sejumlah staf. Dari use case ini, kita akan mulai memodelkan ERD, Entity Relationship Diagram. Yang butuh kita perhatikan di awal adalah entitas atau objeknya. Di sini udah jelas, entitasnya ada dokter, ada perawat, ada staf. Jadi di sini ada dokter, ada perawat, ada staf. Kemudian melayani lawat jalan dan rawat inap, ini prosesnya, jadi belum termasuk entitas. Memiliki sejumlah alat medis. Alat medis itu objek, berarti entitas. Memiliki ruang operasi. Ruang operasi juga entitas karena ada objek. Memiliki apotek. Apotek berarti apoteker. Dan pastinya ada master obat. Kalau enggak, bagaimana bisa memodelkan, maksudnya bisa menuliskan nama-nama obat. Memiliki catatan kebersihan, ini adalah proses. Oke. Jadi awal mulanya adalah kita tentukan dulu entitasnya. Nah, setelahnya baru kita modelkan. Mulai dari staf dan kamar. Staf, dia akan membersihkan kamar. Bisa sebanyak kamar yang dia bersihkan, bahkan ada kamar yang tidak dia bersihkan. Kok bisa? Karena kan ada staf resepsionis, kan nggak mungkin resepsionis membersihkan kamar. Oleh karenanya ada staf yang tidak membersihkan kamar. Kita lihat sebaliknya, satu kamar bisa dibersihkan oleh satu staf, atau pada saat bergilir bisa kena staf yang lain. Jadi banyak staf bisa membersihkan kamar yang bersangkutan. Berikutnya, kamar dan pasien. Pasien, karena ada yang rawat jalan, berarti ada yang tidak menginap di kamar. Tetapi ada juga pasien yang masuk rumah sakit sampai beberapa kali, sehingga kamarnya ya ada yang masuk ke kamar 1, ada yang masuk ke kamar 2. Jadi banyak kamar yang berpotensi dia masuki. Sebaliknya, satu kamar bisa aja dimasuki oleh banyak pasien. Bahkan ada kamar-kamar tertentu yang berbeda, yang spesial, itu bukan untuk pasien, maka bisa jadi 0. Pasien dan obat. Pasien kalau membeli obat, minimal dia pasti ada beli 1. Kalau pasien itu nggak makan obat, berarti bukan pasien namanya. Ya minimal 1, obat yang dimakan bisa juga banyak. Sebaliknya, ada obat tertentu yang tidak dikonsumsi oleh pasien, tetapi obat tertentu juga dikonsumsi oleh banyak pasien. Obat tersebut tentunya harus diperhatikan, dijaga oleh si apoteker. Jadi resepnya dikeluarkan oleh apoteker. Minimal pun satu apoteker, dan satu obat bisa dikeluarkan oleh banyak apoteker. Obat tersebut disuplai dari mana? Berarti dari pemberian, ada supplier. Satu supplier bisa menyuplai banyak obat. Ada obat-obat tertentu yang bukan disuplai oleh supplier tertentu, jadi bisa ganti supplier. Oleh karenanya mungkin 0. Dan kita lihat sebaliknya, satu obat pasti minimal ada satu supplier. Kalau nggak ada supplier, itu obat munculnya dari mana? Dan satu obat bisa jadi beli dari supplier A, bisa juga dari supplier B. Jadi many. Pasien, tidak semuanya harus operasi.
Jadi dia masuk ke ruang operasi bisa jadi 0, bisa juga dia masuk operasi beberapa kali. Dan pasien itu kalau masuk di ruang operasi pastikan di-handle oleh banyak dokter. Kalau dia tidak masuk ke ruang operasi, berarti nggak ada dokter yang layani dia, berarti 0. Kita lihat sebaliknya. Ruang operasi, penggunanya pasti minimal ada 1 pasien dan bisa ditampung oleh, maksudnya bisa dimasuki oleh banyak pasien. Maksudnya bergilir ya, bukan sekaligus. Begitu juga dokter. Dokter mengecek pasien pun pasti 1 minimal, dan pasien yang dia rawat juga banyak, bukan 1 aja, berarti many. Dokter, dia memiliki banyak perawat, minimal pun 1. 1 perawat di jam yang sama, di waktu yang sama, dia hanya bisa melayani 1 dokter. Minimal 1, maksimal pun 1. Karena kalau kita pernah stop omnem di rumah sakit, kunjungan dokter ke ruangan, dia nggak sendiri, selalu didampingi oleh suster. Dokter, dia boleh memakai alat medis, bisa banyak alat medis, bisa juga tidak butuh menggunakan alat medis yang disediakan rumah sakit. Alat medis tersebut di rumah sakit bisa digunakan oleh banyak dokter, bisa kongsi, bukan dalam waktu yang sama, tapi waktu yang berbeda. Ada juga alat medis yang jarang digunakan, bahkan tidak digunakan, sehingga bisa mau. Ini adalah ERD. Untuk kardinalitasnya, kan ada one to one, one to many, dan many to many. Untuk many to many, relasinya ini harus kita buat menjadi entitas asosiatif. Nah, kita lihat ini udah many to many, berarti harus diganti menjadi ini. Untuk kata kerja, kita harus ganti menjadi kata benda. Membersihkan, kita ganti jadi kebersihan. Menginap, kita ganti jadi rawat inap, dan seterusnya. Ini adalah ERD yang telah kita buat entitas asosiatifnya untuk hubungan many to many. Kecuali di sini. Untuk dokter, ini kan hubungannya one to many. Jadi ini bukan entitas asosiatif. Biar lebih rapi, ada orang yang buat seperti ini, ERD-nya. Kenapa? Ini kan ada 2 cabang. Nah, kalau staff, ini kan one, 1, banyak. Kalau mau pindahkan kemari, jadi begini. Begitu juga sebaliknya. Kamar, kan 0 sama many. Kalau pas pindahkan kemari, jadi ini. Jadi singkat kata, dari gambar ini dan ini sebenarnya sama. Perbedaannya adalah lambang kardinalitasnya. Pindah ke sini, dan dari ini yang bagian bawah, pindah ke atas. Jangan terbalik ya, karena kalau terbalik, persepsi kita, pemahaman kita terhadap IAD tersebut menjadi berbeda. Untuk masing-masing dari entitas, itu harus diubah menjadi tabel. Tabel inilah yang akan dipakai di database. Berapa banyak tabel yang akan kita buat? Entitas itu udah pasti jadi tabel. Entitas asosiatif juga harus dijadikan tabel, kecuali entitas objek yang non entitas dan non entitas asosiatif. Seperti ini. Ini tidak butuh kita buat jadi tabel. Oleh karenanya, totalnya itu ada 16 tabel. Untuk pastikan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi ada 16 tabel. Yang ditandai warna merah ini, kotak, ini adalah entitas asosiatif. Saya tandai untuk memudahkan kita melihatnya kembali. Kita lihat pemakaian alat medis. Pemakaian alat medis. Kebersihan kamar. Kebersihan kamar. Mengenai urutan, ini tidak menjadi masalah. Kita langsung menuju ke database. Database yang saya gunakan itu adalah MySQL. Jadi ini adalah environment MySQL. Untuk menjalankannya bisa di lokal, di komputer, bisa download SIMPP. Setelahnya kita lakukan start seperti ini ya. Jalankan SIMPP control panel, kemudian di sini start, di sini start.
Jadi Apache dan MySQL-nya dihidupkan. Setelahnya, baru kita ketikkan localhost /php myadmin. Oke, kita buka lah ini. Kita mulai dari generate database, new. Nah, nama database-nya apa? Saya namakan hospital. Create. Dan muncullah ini hospital. Saya mulai dari mana? Kita lihat, oke, staff. Terserah ya, apakah mau lihat dari ini, kita mulai dari sini, atau dari ELD. Kalau saya pribadi biasanya dari ELD, jadi lebih berurutan dari atas ke bawah. Daripada kalau kayak gini, lebih susah. Kenapa? Nanti untuk bagian-bagian tertentu yang entitas asosiatif, ada field yang menjadi composite key, itu lebih ribet cara dianya. Jadi dari sini aja. Saya mulai dari staff. Staff. Ini, tabel staff ada 4 kolom. Berarti staff 4 kolom. Apa saja? Kode staff, nama, alamat, telepon. Kode staff, nama, alamat, telepon. Kode staff, misalnya saya gunakan varchar. Varchar itu adalah kata yang lebih dari 1 karakter. Kalau penggunaan varchar, kita harus tentukan lengthnya berapa. Kode staff, misalnya kita tentukan 10. Nama, varchar, paling panjang misalnya saya bilang di 25. Alamat lebih panjang, saya buat 250. Telepon, saya buat varchar, saya tentukan 25. Oke. Setelahnya, saya save. Tabel staff ada 4 field. Apa aku sudah selesai? Belum. Harus diperhatikan lagi. Ini kan ada kunci. Kunci itu adalah primary key. Dan staff, ini kan entitas. Entitas itu biasanya hanya 1 primary key. Jadi harus dijadikan sebagai primary key. Saya klik ini, primary. Ditandai dengan lambang kunci. Berikutnya yang harus diperhatikan untuk masing-masing tabel, ada kondisi tabel itu tidak terisi semua fieldnya. Contohnya, kalau staff, kode staff kan penting. Nama, alamat, telepon. Ini wajib ada. Gimana kalau misalnya ada satu field lagi, misalnya status pernikahan. Saya buat varchar, kemudian saya kasih kode cukup 1 aja. Misalnya A itu adalah nikah, B itu adalah belum nikah. Nah, status nikah apakah wajib diisi? Kalau memang tidak wajib, ini 0. 0 ini berarti value-nya itu wajib diisi. Sementara tadi kan saya bilang status pernikahan tidak harus diisi. Maka harus kita ganti. Status pernikahan 0 itu dicentang. Artinya boleh tidak diisi. Nah, 0, yes. Seperti itu cara buatnya. Setelah tabel staff, berikutnya jangan langsung kembali, tapi buat dulu entitasnya. Kamar. Oke, kamar ada 4 field. New. Kamar. Ini 4 field, 4 kolom. Oh, ini udah ada ya. Nama fieldnya kode kamar. Jenis, kelas, daya tampung. Jenis, kelas, daya tampung. Kode kamar misalnya varchar 20. Jenis varchar misalnya 10. Kelasnya varchar misalnya 10. Daya tampung kalau memang dia angka berarti gunakan int. Saya tambahkan sedikit ya. Kalau varchar ada char. Kalau char ini kalau saya buat 20, maka secara storage dia udah booking space-nya sepanjang 20. Sebaliknya kalau varchar saya walaupun tentukan 20, tetapi panjang karakternya itu adalah 10, maka storage yang dipakai hanyalah 10.
Tipe data INT itu adalah numerik, angka yang tanpa koma. Kalau mau koma, bisa digunakan desimal, atau float, atau double. Oke, INT. Habis itu saya save. Kode kamar. Kode kamar ini adalah primary key. Saya klik primary. Berikutnya, kebersihan kamar. Kebersihan kamar. Walaupun secara gambar IAD itu ada spasi, pada saat membuat database jangan ada spasi. Jadi budayakan yang pertama huruf kecil semuanya. Kalau lebih dari 2 kata, kita pakai underscore. Fieldnya apa aja untuk kebersihan kamar? Kebersihan kamar. Ada 4. Kode kamar, kode staff, kode kamar, kode staff, tanggal dan catatan. Tanggal, catatan. Berarti falsal. Tanggal itu adalah date. Ini falsal. Ini falsal. Jadi misalnya 20, kode staff misalnya 20, tanggal nggak usah, yang falsal harus dibuat, karena catatan potensial lebih panjang. Saya buat 500. Save. Entitas asosiatif. Ini key-nya ada 2 ya, ini lupa, ada kunci. Entitas asosiatif bukan lagi primary key, melainkan composite key. Artinya, primary key yang di staff dan primary key yang di kamar, dua-duanya harus masuk kemari dan dijadikan pasangan. Berarti kode kamar, kode staff dari kamar dan dari staff. Centang dua-duanya dan jadikan primary key. Jadi 2 langsung tersentang. Jangan satu-satu, karena kalau satu-satu, dia nggak bisa digabung. Oke, berikutnya. Bagaimana cara kita mengisi tabel tersebut? Kalau kita browse, masuk ke kamar, browse, masih belum ada data. Saya masuk ke staff, di browse, belum ada data. Cara isinya, saya mulai dari kamar. Ini ada skenario, oke, kamar. Misalnya K01. Ada 2 cara pengisian. Bisa dari insert, di sini, kita isi aja. Yang cara kedua adalah melalui SQL. Saya pribadi menyarankan lebih bagus kita menggunakan SQL. Kenapa? Karena database itu adalah media untuk menyimpan data. Bagaimana data itu dimasukkan? Biasanya ada satu aplikasi. Kalau kita ke minimarket, kan ada interface-nya di program mereka. Mereka input, masuknya kemana? Ke database. Nah, bagaimana proses masuk ke database? Yaitu melalui SQL. Jadi sintaks SQL itu harus dipelajari. Biasanya saya belajar dari W3 Code SQL di sini. Oke, insert into. Karena saya mau masuk ke tabel kamar, berarti kamar. Kemudian di kamar itu ada field apa aja. Ini kode kamar, jenis, kelas, daya tampung, dan value-nya. Kode kamar karena dia falsal, berarti harus kita petik K01. Jenis, ini juga falsal, berarti standar, ketik. Jenis, kelas, dia juga falsal. Daya tampung, karena numerik atau angka, berarti tidak butuh dipetik. Oke, saya go. Oh, ini ada duplikat. Oh ya, sorry, berarti udah terisi ya. Kadang bisa demikian. Jadi tinggal kalau ada error seperti itu, baca pesannya, kalau terlakukan troubleshoot. Melihat data itu ada 2 cara, melalui browse, satu lagi kita juga menggunakan query, yaitu select bintang from kamar. Ini dia. Oke, berikutnya saya mau isi staff. Insert into, sebelumnya pengisian data yang diisi duluan harusnya yang tabel entitas.
entitas asosiatif itu biasanya belakangan. Nah, kalau dalam konsep sistem, ini adalah tabel transaksional, tabel transaksi. Yang ini adalah tabel master. Kita balik lagi, insert into kamar. Kode staff, nama, alamat, telepon, dengan values, kode staff, dia valcar, berarti dipetik, nama dia juga valcar, berarti dipetik, alamat, valcar, telepon ini jangan angka, jangan nomori, karena dia nggak ada kepentingan untuk melakukan perhitungan, jadi jadikan juga sebagai valcar. Setelahnya, go. Unknown kolom. Oh, kode kamar. Ini kan tulisannya unknown kode staff. Kalau lupa, kita ngecek aja di structure. Kode kamar. Berarti tinggal diganti kode kamar. Unknown nama. Oke. Yang mau kita isi sekarang adalah staff. Berarti kesalahan di sini. Insert into staff. Di kode staff. Duplicate. Oke, udah ya. Kode staff A10. Andi, Jakarta Barat, telepon. Status pernikahan, tadi kan 0 diperbolehkan. Jadi nggak usah diisi. Atau sifatnya disebut opsional. Untuk kebersihan kamar, bagaimana cara isinya? Kebersihan kamar, insert into kebersihan kamar. Kode kamar, kode staff, tanggal catatan. Kode staff, kode kamar. Seyogyanya, bukan seyogyanya, seharusnya kode kamar K01 ini harus ada di sini. Kode staff A10 harus ada di sini. Jadi kalau saya buat A11, seharusnya sih tidak bisa. Oke, coba saya buat yang salah ya. Ini. Kemudian tanggal. Tanggal harus formatnya adalah tahun duluan. Bulan, baru tanggal. Catatannya contohnya bersih. Oke, coba saya jalankan. Berhasil. Nampaknya ini masih normal ya. Padahal salah. Kenapa? Kode kamar K01. K01. Kode staff A11. Ini A10. Tapi kok bisa masuk? Nah, disinilah yang harus dibuat penguncian yang namanya foreign key. Bagaimana sintaksnya? Sebelumnya ini harus saya hapus dulu. Oh, nanti ya. Coba saya buat. Alter table. Kebersihan. Oh, masuk dulu ke kebersihan kamar. Masuk ke structure. Dua-dua ini kita pasang indeks. Setelah indeks, alter table kebersihan kamar, add foreign key, kode kamar, reference. Reference-nya adalah di tabel kebersihan kamar, tepatnya di kode kamar, itu harus mengacu ke tabel kamar yang field-nya bernama kode kamar. Oke.
Kemudian satu lagi, berikutnya adalah kode staff. Tabel kebersihan kamar, tepatnya di field kode staff, harus mengacu kepada tabel staff yang nama fieldnya adalah kode staff. Di sini pasti error, cannot add, karena constraint-nya fail. Kenapa? Ya karena tadi ada data yang salah. Nah, kalau sudah ada data, lalu kita buat foreign key-nya, itu nggak bisa. Oleh karenanya dari awal, dari dini, kita harus buat dulu foreign key-nya. Jadi saya buat dulu BLOS, ini saya hapus. Tetapi hati-hati, ini kan masih data contoh. Kalau data sebenarnya, maka kita harus lakukan, pikirkan strategi, bagaimana caranya. Apakah pindah tabel, duplikat dulu, baru kita buat. Ini saya hapus. Kemudian saya buat foreign key-nya. Oke, berhasil. Setelah berhasil, ini abu-abu, artinya foreign key. Untuk lihat secara visual lebih mudahnya, klik di nama tabel, kemudian di sana. Nah ini, terlihat jelas. Bisa kita geser. Oh ya, ini. Nah, seperti ini. Staff, kode staff ini menguncinya ke sini. Kode staff. Kamar, dia nguncinya kemari. Oke, next. Kita isi kembali. Insert into kebersihan kamar. Kode kamar. Kode staff. Tanggal catatan. Dengan values. Kode kamar K01. A, kalau saya buat 11. Kita lihat apa yang terjadi. Tanggal bersih. Nah, nggak bisa, nggak berhasil. Coba kita buat data yang benar. A ini adalah A10. Oke, berhasil. Kita lihat strukturnya. Ups. Masuk kembali ke kebersihan kamar, kita BLOS. Nah, ini berhasil. Bagaimana kalau saya lakukan penghapusan di sini, staff? Saya mau hapus nih di code ini. Nah, kalau dihapus, kebersihan kamar jadinya bermasalah dong. A01, A10-nya jadi hilang. Kita lihat bagaimana cara database itu menghandle hal demikian. Saya delete from staff, where kode staff sama dengan kode staff A10. A10. Di SQL, untuk proses delete sangat penting perhatikan where condition-nya. Jangan kita hanya buat delete from staff, nanti datanya habis semuanya. Jadi penghapusan pun kan ada syaratnya. Nah, where-nya apa? Do you really want to de-execute? Oke. Tidak bisa, karena ada foreign key. Nah, itulah kelebihan dari kenapa harus pasang foreign key. Sekali lagi, saya flashback kembali. Kalau many to many, ini kan many to many, maka di sini ada composite key, di mana composite key-nya ambil primary key dari sini dan ambil primary key dari sini. Kalau khusus untuk one to many, maka kan nggak ada composite. Nih, kode kamar, primary key-nya di, kode dokter maksud saya. Kode dokter kan primary key-nya entitas dokter. Dia akan menjadi foreign key di perawat. Oke. Sebelumnya telah saya persiapkan ya, ada satu tabel HS. Jadi saya tidak butuh menjelaskan bagaimana proses mengenerate satu persatu tabel yang ada. Saya tinggal copy aja. Nah, sebelumnya di HS caranya gimana nih? Tadi kan di HS saya tinggal export keluar. Di export saya pilih SQL. Nah, hasil SQL-nya adalah seperti ini. Saya tinggal buka. Di dalam, jadi cara create table bisa secara tampilan dari sini new, atau menggunakan SQL juga. Jadi ada sintaksnya. Create table seperti ini. Nah, jadi untuk mudahnya saya tinggal copy paste saja. Tapi harus saya buang tabel kamar, kebersihan kamar dan staff, karena tadi kan udah saya
buat kemari ya, di sini ya. Oke, saya hapus saja. Untuk hapus tabel, ini di sini utama, delete, atau dari hospital, centang semuanya, saya drop di sini. Oke, not delete. Nah, dalam penghapusan pun itu dikunci kalau memang ada foreign key-nya. Maka bagaimana? Yang harus dihapus duluan adalah kebersihan kamar. Ini dihapus dulu. Lalu berikutnya saya bisa hapus yang lainnya. Oke, ini udah bersih. Next-nya tinggal saya copy paste. Mulai dari sini aja. Ctrl C. Klik di hospital. Pastikan database-nya hospital. Klik SQL. Tinggal paste. Go. Ada error di sini. Set to null. Coba saya refresh. Oh, nggak apa-apa ya. Ini udah terbentuk total 16 tabel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Oke. Demikian sharing saya hari ini mengenai memodelkan ELD untuk studi kasus rumah sakit sampai kepada database MySQL. Semoga bermanfaat dan stay tune terus di YouTube channel saya. Saya Darwin, terima kasih.